kewajiban harus ikut. Gitu. Ketika harus ikut berarti bangun tidurnya juga harus lebih apa? Oh, oh gitu ya. Makanya itu adalah kekurangannya. Gitu. Mungkin nanti juga makanya ada di kemarin juga silahkan buka Al-Qurannya biar langsung ya gitu. Oke. Ini ya. Tes masuk. Saku ya. Oh iya. Sebentar ya. Sebentar biar cek dulu ininya. Itu ya. Oke, sip. Nah, di pelajaran hari ini, di materi kedua ini, kita akan melanjutkan materi yang pertemuan kemarin. Itu. Pertemuan kemarin itu membahas tentang apa, masih ingat? Ayo. Kenapa? Berinfak gitu. Jadi materi kemarin pas waktu kita ngejum bareng itu materi itu tentang berinfak. Jadi masih ingat? Soalnya yang kemarin itu yang udah menyetorkan itu ada Muhammad Husain kalau nggak salah. Muhammad Husain telah menyetorkan hafalannya. Nah, yang lainnya juga masih ditunggu nih gitu ya. Jadi tentang berinfak. Berinfak itu yang pelajaran kemarin seakan-akan seperti apa? Masih ingat? Ayo, masih ingat yang kemarin? Kamasali habatin. Gitu ya. Seperti satu biji yang tumbuh berapa ratus? Sanabila gitu. 7 biji, 7 rangkai lagi itu 100 tangkai gitu ya. Jadi saking banyaknya kebaikan dari infak tersebut gitu. Nah, sekarang adalah kita lanjutkan materi itu. Kenapa materi itu kita lanjutin? Karena masih dalam satu kompetensi dasar. Di pelajaran Kurdis ini yang waktu itu udah dijelaskan, kompetensi dasar nanti satu, memahami ayat Al-Quran ayat 261 yang kemarin. Nah, dan yang sekarang ayat 254 gitu. Al-Baqarah ayat 254. Boleh dibuka. Boleh dibuka. Yang di rumah boleh dibuka. Surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, itu adalah masih lanjutan materi dari pelajaran yang kemarin. Kalau pertemuan kemarin itu Al-Baqarah ayat 261. Ayat 254. Nah, surat Al-Baqarah ayat 254. Udah ada? Nah, di surat Al-Baqarah ayat 254 itu menunjukkan bahwa perintah untuk berinfak. Perintah untuk berinfak. Nah, dan pada hari ini, pembelajaran hari ini, kalian dituntut untuk bisa membacanya, membaca ayat tersebut, kemudian menerjemahkannya, kemudian memahami ayat tersebut gitu. Membaca, kemudian bisa menerjemahkannya, kemudian bisa memahaminya gitu ya. Jadi kali ini. Selanjutnya, bentar ya. Jadi hari ini kalian di rumah, mau yang di rumah mau di sini,
bisa membuka surat Al-Baqarah ayat 254. Nah, nanti kalian bisa membaca itu, kemudian bisa menerjemahkannya, kemudian bisa memahaminya. Setelah apa? Setelah mendengarkan penjelasan, dan kemudian besok atau kapan terus bisa dikembangkan lagi pengetahuan tentang kandungan ayat Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 254 tersebut. Nah, ketika dibaca seperti ini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebentar. Kenapa lagi? Oh, masuk ya. Bentar ya. Nah, sudah ada nih. Bentar ya. Bentar dulu. Bentar, biar masuk dulu ya materinya ya. Materinya biar masuk dulu. Nah, ada nih? Dah? Udah lihat dibaca? Nah, ulangi lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Nah, itu adalah ayat 254 di surat Al-Baqarah. Nah, bisa ikuti ya, ulangi lagi ya, ikuti. Bismillahirrahmanirrahim, ikuti. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Ulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Nanti bisa dibaca kemudian dan diulang-ulang ya, biar nanti Ustaz tunggu. Jadi setelah hafal ayatnya atau terjemahnya seperti yang kemarin, silahkan kirimkan di Classroom biar Ustaz lihat. Itu yang kemarin juga baru Muhammad Hussein kalau saya. Voice video. Videonya kirimkan. Nah, cuman sedikit lah gitu ya. Nah, sedikit. Ulangi lagi biar ini. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala hullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Nah, itu ayat tersebut menjelaskan tentang perintah untuk berinfak, yang artinya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Berarti selain yang tidak beriman tidak diseru. Tidak diseru, hanya orang yang beriman saja. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dari apa yang telah kami rizkikan kepada kamu. Anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah dari apa yang telah dirizkikan kepada kamu. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang apa? Hari apa? La bay'un fihi wala hulatun. Suatu hari yang tidak ada jual beli. Wala hulatun, dan tidak ada persaudaraan. Wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat. Wal kafiruna, dan orang-orang kafir itu humud zalimun, merekalah orang-orang yang zalim. Nah, itu adalah ayatnya ya. Kita bisa pahami dari terjemahnya saja juga udah kita pahami. Gitu. Apalagi kalau dibahas menurut para ulama itu seperti bagaimana, makna-makna yang terkandung dalam ayat tersebut. Salah satu contohnya seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Masih ingat yang beriman itu bagaimana? Coba. Apa? Yang beriman. Yang beriman itu apa? Yang meyakininya adanya Allah, tauhidnya juga kuat gitu. Beriman hanya kepada Allah lah dia beribadah gitu. Berarti yang tidak beriman tidak diseru gitu menurut ayat ini. Anfiqu mimma razaqnakum. Anfiqu, berinfaklah dari apa yang telah kami rizkikan. Berinfaklah. Ingat yang kemarin, berinfak itu adalah apa? Memberikan suatu manfaat kepada yang lainnya, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang baik. Gitu. Jangan misalkan membantu dalam hal yang kejelekan, jangan. Itu tidak termasuk berinfak. Jadi yang namanya infak itu adalah memberikan manfaat kepada yang lainnya untuk hal-hal yang baik. Makanya di sini menurut para ulama itu ada dua. Anfiqu mimma razaqnakum, ada dua pendapat. Ada memang satu pendapat itu hanya fokus pada infak yang wajib. Yang wajib naon? Yang wajib zakat ya. Zakat itu adalah hal yang wajib karena jelas diaturnya, ada aturan-aturannya. Tapi kebanyakan para ulama bersepakat bahwa ayat ini berhubungan dengan infak yang sunnah. Yang sunnah berarti hal yang kecil berupa kebaikan juga itu infak. Gitu. Makanya di ayat selanjutnya disebut mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rizkikan. Kebayang nggak apa yang telah dirizkikan oleh Allah sampai sekarang? Coba sebutkan. Nah, kebayang. Ini bisa duduk di sini itu juga rizki. Ya, bisa menghirup udara, rizki. Jadi semua rizki yang telah diterima oleh kita, anfiku, gitu. Keluarkanlah infaknya. Maksud di sini menjadi berbuat baiklah dengan rizki yang telah kita dapatkan. Jangan terpikirkan yang namanya anfiku teh harta saja. Kumaha tuh lamun miskin berinfaknya. Gitu ya. Makanya di sini kebanyakan para ulama
menafsirkan antiku di sini jadi sifatnya umum, udah termasuk di dalamnya ada zakatnya yang bersifat khususnya jadi diatur, ada nisabnya, ada haulnya gitu. Yang berupa kebaikan juga itu adalah suatu yang dirizkikan. Contoh aja yang sedikit saja, kebaikan yang sekarang di sini, misalkan di sekitar kita, apa kebaikan atau rizki yang diterima oleh kita dari Allah ketika duduk di sini, apa coba? Bisa apa? Bisa berkedip, juga itu rizki dari Allah. Bisa napas, bisa berkedip. Coba bayangkan kalau nggak bisa berkedip. Dan yakin kalian sadar berkedip itu ketika saya bilang berkedip. Nah, tadi sadar nggak kalian berkedip? Nggak kan? Itu adalah rizki yang tidak terasa, tapi sebetulnya itu berat. Orang mau bernapas juga sekarang mah, apa coba? Alhamdulillah sedikit saja susah bernapas dibawa ke rumah sakit. Covid, oksigen ya perlu. Gitu. Bagaimana kalau misalkan susah menghirup? Masih bisa menghirup sekarang? Masih atuh. Bisa membedakan rasa, ini garam, ini manis, bisa ya. Nah, itu adalah rizki yang memang tak terasa. Bagaimana cara berinfaknya dengan rizki yang telah kita terima? Itu hal yang kecil. Berbuat baik, gitu. Berbuat baik seperti bagaimana? Contoh, menggunakan semua yang kita punya untuk hal-hal yang baik, gitu ya. Itu sangat sederhananya seperti itu. Apalagi yang memang minggu kemarin mah min amwalikum, jadi dari harta. Kalau harta yang seperti yang kemarin ada apa? Ada uang, harta benda, itu harta ya. Itu. Kalau sekarang mah mimma rozaqnakum, dari apa yang telah dirizkikan. Yang telah dirizkikan berarti banyak ya. Contoh, masih punya orang tua? Masih ya? Oh, itu rezekinya banyak gitu. Enak punya orang tua mah, apa coba? Pagi-pagi udah disiapin sarapannya. Kalau enggak berarti udah dibangunkan bangunnya. Jangan bangun wae. Disiapin misalkan tempat tidurnya. Enak. Ya, tinggal kita membantu. Nah, itu juga samanya apa? Berbuat baik gitu. Anfiqu mimma rozaqnakum gitu. Jadi selalu berbuat baik dari sebagian apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepada kita. Terus selalu berbuat baik. Nah, rozaqnakum, yang dirizkikan kami kepada kamu sekalian itu sangat banyak sekali. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Rizki yang telah diterima oleh kita semuanya. Itu makanya jauh-jauh hal-hal yang material, hal-hal yang dalam diri kita juga nggak bisa menghitungnya. Contoh saja yang barusan, ya, yang dalam diri kita, coba sebutkan, naon wae rezeki yang telah diterima oleh kita. Napas, bisa melihat, apalagi bisa makan, tuh semuanya. Terus apa lagi? Bisa banyak sekali. Dan apa loh yang ininya? Saking banyaknya tidak akan terhitung. Walaupun batang-batang kayu pohon dijadikan
pensilnya. Dan air laut dijadikan tintanya, tidak akan tertulis semuanya. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Itu wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kamu menghitungnya, nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Mual. Dan sampaikan kita nggak ingat, contoh misalkan rambut. Nikmat rambut, nikmat punya apa? Gigi, nikmat punya lidah. Kita sadar punya nikmat itu ketika kita disebutkan. Misal tadi mengedip, nah baru ingat, oh iya ya mengedip tadi. Itu ya. Punya gigi, baru sadar kita, oh iya punya gigi ya. Baru sadar ketika disebutkan, tapi kalau tadi mah nggak sadar. Dan lagi untuk menurut kedokteran biologi, untuk supaya giginya bagus, rambutnya bagus, tulangnya bagus, itu harus banyak makan apa? Sayuran, kalsium ya. Kalsium. Bedanya, coba maha suci Allah. Kalsium yang dikonsumsi oleh manusia itu bisa bagus pertumbuhan tulang, kuku, dan bulu-bulu rambut ini. Subhanallah, semuanya bergerak tapi berbeda-beda. Contoh, pernah potong rambut enggak? Pernah potong gigi? Nah, gitu. Pernah potong bulu alis? Bulu mata? Nah gitu. Tapi itu kan satu produksi, satu dari bahan. Kalau dilihat dari ilmu biologi mah, dari kalsium, memakan ada di sayuran, ada di sayuran naon? Bayam, ya, susu, brokoli, gitu. Untuk menumbuhkan ini, gitu. Dan lagi kita nggak ngurus. Coba kalau kita ngurus, aduh, hari ini belum panjangin rambut, panjangkeun heula. Ya, aduh, hari ini detik ini belum ngedipkeun heula. Itu semuanya berjalan dengan nggak sadarnya kita seperti itu. Siapa yang ngurus? Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut mimma razaqnakum, itu paling sedikitnya seperti itu. Hal-hal yang direzekikan kami kepada kamu itu anfiku. Itu anfiku itu berinfaklah, bagaimana minimalnya berbuat baik gitu. Bagaimana cara berterima kasihnya? Ayo. Berterima kasih ketika kita udah mendapatkan nikmat yang banyak, apa? Harusnya berterima kasih kepada Tuhannya minimal seperti apa? Bersyukur gitu. Bersyukurnya seperti bagaimana? Bersyukurnya seperti bagaimana? Mengerjakan perintahnya. Itu bersyukur karena kita udah mendapatkan rezeki yang banyak. Bersyukur minimal satu, apa yang telah direzekikan jangan pernah dilakukan hal-hal yang keburukan. Udah jelas kalau kita mah harus sholat, semua perintah-perintah Allah kerjakan gitu. Itu adalah rasa bersyukur kita. Kenapa? Karena kita udah mendapatkan rezeki yang begitu banyak gitu. Dan ingat, harus digunakan dengan hal-hal yang baik gitu. Contoh saja begini. Kalian pernah nggak dikasih sesuatu dari seorang? Contohnya baju misalkan ya, contohnya baju. Saya mendapatkan baju hadiah dari siapa? Dari orang tua. Hadiah dari orang tua
pada waktu saya terima dan pada waktu itu juga apa dipakainya, bagaimana perasaan yang memberinya? Senang, senang ya. Atau misalkan ada yang ngasih makanan, pas diterima langsung dicoba, dicicipi, bagaimana rasa yang memberinya? Masih senang ya. Senang karena apa? Karena diterima. Gitu. Sebaliknya kalau misalkan kita mendapat dikasih makanan, pada waktu itu juga ditumpahkan, cing kumaha yang yangnya nggak enak ya. Pas dapat makanan tuh pemberian dari seseorang, apa ini? Tumpahkan, misalkan kumaha tah. Nah, begitu. Sama Allah juga seperti itu. Aku yang telah memberikan rezeki kepadamu harus gunakan kepada hal yang baik. Biar apa? La azidannakum. Biar apa? Allah pasti memberikan lebih ketika kamu bersyukur, gitu. Ketika kamu bersyukur, maka Allah akan memberikan lebih dari itu. Nah, itu ya. Contoh saja yang minggu kemarin. Ketika kita berinfak, maka akan Allah ganti gitu, dari jalan-jalan yang kamu tidak akan sadari. Itu udah jelas seperti itu gitu. Jadi suatu hal yang mustahil akan terjadi kalau memang itu adalah jalan Allah, seperti itu. Nah, jadi tetap yang tadi ya, ingat, apabila kita menerima rezeki, kita harus pergunakan rezeki itu dengan hal-hal yang baik, gitu, dengan hal-hal yang, makanya mimma rozaqnakum, dari apa yang telah direzekikan kepada kamu sekalian. Banyak contohnya. Apalagi hal-hal yang wajib berupa zakat, berupa materi, uang, harta benda, itu. Misalkan punya mobil banyak, punya uang banyak, harus itu karena ada aturannya. Karena sebagian dari harta itu adalah milik mereka yang berhak. Siapa yang berhak menerima zakat atau sedekah atau infak? Yang zakat fakir miskin, kalau berupa harta benda ya. Jadi ada yang berhak menerima hal-hal yang kita terima itu. Banyak uangnya, ada hak orang lain di sana, maka harus menyisihkan dari sana. Itu. Ada saya mah misalkan teboga harta, teboga uang, teboga barang-barang, tapi sehat, berarti kumaha? Sehatnya tersebut harus digunakan untuk membantu. Contoh, dikit, misalkan di rumah banyak sampah, disapuan, dibersihan, gitu, hal yang baik. Misalkan membantu kerja bakti. Kalau di masyarakat kan seperti itu ya, membantu. Ada saya mah nggak punya uang, atau kerjanya bisa. Nggak usah dibayar gitu. Ada saya mah gini, uang tidak ada, sehat tapi saya nggak bisa keluar, kumaha gantinya sama apa? Nah, bantuan apa? Bantuan idenya, kayaknya seperti ini bagusnya. Nah, seperti itu. Jadi ide-ide cemerlang, pesan-pesannya yang bagus, banyak cara untuk memberikan hal yang kebaikan ya, itu dari tangan, dari kaki, dari telinga, gitu. Makanya misalkan mereka yang mahir dalam membuat kaligrafi, bikinlah yang bagus, gitu. Sebarkan pesan-pesan yang baik dengan tulisan-tulisannya. Itu
Misalkan bagusnya teh dia mahir dalam hal misalkan pikiran-pikiran teh bagus pesan-pesannya karena dia banyak baca, bikinlah pesan-pesannya teh yang menyeru kepada kebaikan, jangan menyeru kepada apa? Hoax ya. Jangan hoax gitu. Nah gitu ya. Mimma razaqnakum, dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayatiya yaumun, sebelum datang kepadamu satu hari, yaumul la bai'un fihi, yaitu hari yang tidak ada jual beli. Jadi ini adalah seruan, siapa yang tahu hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang hari kiamat tersebut. Makanya ayat ini menganjurkan harus segera. Jadi menyeru dan harus segera. Kalau kamu mampu. Ini adalah tantangan ya. Tantangan bagi orang-orang yang beriman. Mampu enggak merezekikan, menginfakkan apa yang telah direzekikan. Karena bukti lah. Bukti bahwa kamu beriman itu apa gitu. Jangan kieu, aku beriman. Coba cek, dites lah. Dites mampu enggak dia berinfak. Berinfaknya seperti gimana? Seperti tadi. Kalau enggak punya harta, punya apa kamu? Kenapa? Pasti semua orang telah diberikan kelebihannya dengan masing-masingnya. Itu ya, contoh saja, di rumah ada bersaudara, ada yang punya berapa saudara di rumah, ada yang 3, 4, 2, kan beda-beda ya, beda-beda kelebihannya, beda-beda kelebihan. Misalkan kakak pertama, dia mah sukanya teh kalau di rumah membantu cuci piring, oke lah dia, ayo. Kalau memang dia suka cuci piring, jangan dipaksa dia harus nyuci. Nah gitu. Jadi ada spesial. Kalau memang mau terus menyeru kepada kebaikan. Min qabli ayatiya, sebelum datang kepada kamu itu hari la bai'un fihi, tidak ada jual beli lagi pada waktu itu. Kenapa tidak ada jual beli? Karena kalau zaman sekarang mah bisa dibeli apapun. Contoh, kita mau ngirim pesan ke luar negeri, dibeli nggak? Nggak. Misal, contoh gini, kita mau lihat berita tentang kemarin sepak bola yang Eropa, dibeli nggak kita dapatnya? Enggak, semuanya dibeli. Kenapa semuanya dibeli? Ari berita nyampe ke kita lewat apa? ITV? Beli. Itu gambarnya bisa nongol di TV apa? Jaringan ya? Dibeli enggak? Dibeli. Atau misalkan di HP, lihat misalkan Persib. Muncul Persib, pemain anyar, pemain dibeli nggak? Dibeli. Kenapa dibeli? Kuotanya beli, HP-nya beli, ya itu. Jadi semuanya dibeli zaman sekarang, mah nggak ada yang gratis. Makanya di sana tantangan buat kita. Maka ayat ini adalah tantangan. Cing bener henteu beriman. Lamun bener beriman, ketika ditantang oleh Allah. Berinfak, ayo berinfak. Tunjukkan bahwa kamu beriman teh manifestasi atau nanti ekspresi dari iman itu apa? Ya tadi berinfak. Berinfak itu jadi memberikan sesuatu untuk sesuatu hal yang di jalan Allah gitu. Jadi, nah suatu hari yang tidak ada jual beli itu di sini oleh para ulama dimaksud adalah hari kiamat. Jadi hari kiamat mah tidak ada jual beli.
dan tidak ada persaudaraan. Kemudian dan tidak ada syafaat. Semuanya sama. Apa? Mata. Tidak acuh. Semuanya juga tidak acuh. Semuanya ya. Jadi semuanya yang telah dikuburkan mah, kan dikuburkannya juga gimana? Kumaha dikuburkannya? Gitu ya. Jadi semua yang telah dirizkikan itu tidak akan berguna lagi ketika apa? Ketika datang suatu hari itu. Yang dimaksud adalah kiamat. Pada waktu kiamat mah tidak bisa tawar-menawar, tidak ada persaudaraan. Misalkan gini, aduh, eta mah dulur saya, tidak bisa. Misalkan gini, aduh, moal waka ayeuna, moal waka maut ayeuna, ku saya dibeli, nggak bisa. Atau tidak ada syafaat. Syafaatnya jadi bantuan orang lain. Contoh gini, pernah nggak kalian dibantu oleh seseorang karena kita susah? Ketika kecil, kamu jatuh, dibantu enggak? Dibantu sama orang tua, kan dibantu, itu syafaat. Syafaat jadi meringankan beban, bisa dibantu sama orang gitu. Kalau syafaat di sini jadi bantuan Nabi kalau gini. Itu ya, tidak ada syafaat, tidak ada rukhsah. Kalau pada zaman sekarang hari kiamat datang, tidak ada tawar-menawar. Udah aja semuanya itu hancur lebur. Nah, makanya segera untuk berinfak itu adalah tantangan buat orang beriman, dan memang ini adalah seruan dengan segera mulai hari ini gitu. Mulai hari ini apa yang kita punya gunakan dalam hal-hal yang baik. Apa yang kita punya dari harta, baik uang, kembangkan, sisihkan dari sana. Hasilnya itu untuk mengembangkan hal-hal yang baik gitu. Makanya di sini la bai'un fihi wala khullatun. Tidak ada jual beli dan tidak ada persaudaraan, wala syafa'atun, dan tidak ada syafaat. Ketika Allah menentukan suatu ketika ada terjadi hari kiamat, terjadilah. Maka yang punya harta juga mual berguna. Mual berguna ya, itu. Makanya gunakan sebaik-baiknya. Maka bagi mereka yang bilang, oh cenah ada harta mah tidak akan dibawa mati, bisa dibawa mati. Gimana contohnya? Caranya membawa harta biar dibawa mati? Infakkan. Maka yang akan menjemput kita adalah harta yang diinfakkan oleh kita. Berarti harta tidak bisa dibawa mati ya? Bisa dibawa mati. Bisa dibawa mati dengan cara hartanya digunakan hal-hal yang baik. Hartanya dititipkan kepada masjid. Hartanya dititipkan ke yayasan-yayasan yang bernuansa hal-hal yang baik. Maka si harta tersebut bisa dibawa mati gitu ya. Makanya jika ada orang yang bilang, oh cenah harta mah nggak bisa dibawa mati, nggak tahuan, kasih tahu sekarang mah. Maaf, sekarang mudah sekali membawa harta jadi jembatan ke mati. Cukup aja Bapak infakkan gitu ya. Infakkan harta Bapak, infakkan uang Bapak, itu akan bisa menjemput nanti ke sana gitu. Tapi ingat, kata Nabi, semua yang diinfakkan itu akan bisa ketemu lagi nanti apabila ikhlas. Itu benar gitu ya.
semua yang kita infakkan, semua yang kita kerjakan hal yang baik itu akan menjemput kita nanti apabila ikhlas. Apabila tidak ikhlas, semuanya lapur. Gitu ya. Oh, misalkan gini, ngasih uang banyak, memang ngasih uang, tapi apa? Lapur. Contoh misalkan, misalkan membantu nih, misalkan orang di kemasyarakatan, apa namanya teh, kerja bakti. Kebaikan tersebut misalkan tidak nyampe pada waktu nanti kita di akhir hayat. Kenapa? Karena apa? Tidak ada rasa ikhlas. Misalkan datangnya kerja baktinya teh karena apa? Karena makanan. Ada makanan, datang. Ya, atuh lebar gitu mahnya. Lebar. Jadi semuanya akan kita berjumpa kembali dengan apa yang kita rizkikan teh, yang diinfakkan teh, karena didasari oleh ikhlas tersebut. Makanya gitu ya. Jadi hanya yang berdasarkan ikhlas saja yang bisa bertemu lagi nanti. Gitu. Jangan jauh-jauh yang kemarin saja. Yang kemarin tentang kurban ya. Kurban. Ada yang kurban 1 ekor sapi, ada yang kurban 1 saham sapi, ada juga sama domba. Tapi kalau misalkan dia berkurbannya itu hanya karena apa? Pengen terlihat oleh tetangga, pengen terlihat misalkan oleh saudara. Jadi ada rasa niatnya itu yang harus dibedakan. Nah, kalau misalkan niatnya itu karena memang ikhlas, nah itu yang tadi akan dibalas oleh Allah, gitu, dengan beberapa kali lipat tersebut. Tapi lamun hanya sebatas ngiluan, ramean, itu tidak akan bisa ya. Gitu. Jadi yang tadi. Yaumun la bai'un fihi wala khullatun teh wala syafa'atun. Jadi hari kiamat. Jadi ayat tersebut menginstruksikan, memerintahkan kepada kita semuanya orang yang beriman harus segera berinfak apapun. Apapun. Yang punya harta, ayo dengan harta. Yang punya pemikiran cerdas, ayo. Dah saya mah teboga, harta teboga, pemikiran cerdas teboga, aun atau bogana, kuat, tenaga, ayo bekerja. Udah beres, banyak sekarang. Jadi tidak ada hal yang percuma, semuanya, baik anak-anak, laki-laki, perempuan, semuanya, ayo berkembang. Sementara apa? Rizki yang diterima teh banyak sekali itu. Bagaimana misalkan kalau tidak sama sekali? Teboga harta, tenaga misalkan, pemikiran maknya. Ayo kumaha deui. Minimal diri kita berbuat baik. Minimal diri sendiri itu paling minimal. Berbuat baik, sholat, menjauhi larangannya, mengerjakan perintah-perintahnya, itu adalah hal yang menggunakan apa yang dirizkikan oleh Allah. Itu juga sama. Minimal komo lamun naon kurmah pinter, tenaga gede, duitna loba, bawahana oge loba jeung ngadukung pisan, naon deui? Teu kurang teu naon maknya gitu. Tidak berinfak. Nah, ini tantangannya. Jadi infak itu adalah tantangan. Tantangan Allah kepada orang-orang yang mengaku mukmin, mengaku beriman.
cing bener tuh manehna teh ngaku beriman sok atuh infakeun naon anu didapati oleh dia, sok atuh berkarya. Da saya mah teu boga ngan bisa ngaji, ayo ngaji. Apa ngajina? Ngajarkeun ngaji gitu. Kalau misalkan sekarang mah zaman konten, bikin konten ngaji, sebarkan, itu juga menyebarluaskan kebaikan ya. Contoh misalkan kontennya cara kukumah wadah, tenang-tenang, udah banyak sekarang mah mencari bagaimana mencuci piring dengan baik. Kalau memang kamu berkompeten di sana, silakan. Banyak cara sekarang ya. Sebelum hari yang tadi datang, mulai dari sekarang, apapun, ayo lakukan demi kebaikan. Tapi dengan satu yang tadi, naon? Ikhlas, ya, ikhlas. Lamun teu ikhlas mah, percuma. Kalau kita melakukan itu semuanya tidak didasari dengan ikhlas, percuma itu. Percuma ya. Oke. Kemudian dan ujung ayatnya itu adalah wal kafiruna humud dzalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah mereka yang dolim. Nah, satu ayat infak ini yang pertama menyeru kepada orang yang beriman, diakhiri dengan kalimat wal kafiruna humud dzalimun. Dan orang-orang kafir itu adalah yang dolim. Kenapa diakhiri dengan orang-orang al-kafir? Nah, kita tahu yang namanya orang kafir itu adalah tidak menerima hal-hal yang benar gitu. Dia tahu tapi dia nggak menerima hal-hal yang benar, maka disebut atau bisa dijadikan karakter orang kafir. Jadi kalau di ini mah jadi diberitakan bahwa orang kafir itu seperti itu, dia tidak menerima hal yang benar gitu. Dan dia termasuk orang yang dolim. Nah, sekarang Allah memberitahu orang beriman teh seperti ini, orang kafir teh seperti ini, infak teh seperti ini. Kamu kan udah tahu. Jadi tantangan buat kita, apakah hanya tahu saja? Nah, ketika tidak mau disebut tahu saja, mulai gitu. Mulai berapa? Beraktivitas atau mulai berinfak gitu dengan tadi ikhlas gitu ya. Contoh yang mudah saja kalau anak-anak mah selalu membaca Al-Qur'an tiap hari. Tiap setelah sholat baca 10 ayat saja. Punya Al-Qur'an di rumah? Punya. Matanya gimana? Tetap karena HP wae? Nah, gunakan yang balance. Kalau misalkan sekarang kemarin terus pakai HP atau sekarang mah tuh 5 menit baca Al-Qur'an setelah sholat. Gitu. Coba tanya. Berapa menit main game per hari? Banyak kan? Bisa 1 hari, bahkan bisa dari semenjak bangun tidur sampai mau tidur lagi, bisa. Bahkan waktu tidur juga habis terganggu oleh main game. Nah, sekarang mulai bisa nggak membagi? Jangan banyak-banyak, 5 menit weh. 5 menit setiap setelah sholat baca Al-Qur'an, hanya 5 menit. Kalau main game berapa jam? Berjam-jam kan? Berjam-jam. Nah, sekarang mah 5 menit saja untuk baca Al-Qur'an setiap kali setelah sholat. Berat 5 menit.
Pak, kumaha lamun misak semenit? Yo, sok boleh. Untuk awal-awal 1 menit saja, 1 menit baca Al-Quran, tapi setelah sholat wajib. Nanti juga nanti berkembang. Kagok main game sajam, main baca Quran semenit, tambah jangan-jangan nanti kalian juga akan berani bahkan sampai setengah jam, 1 jam. Hebat pisan eta mah. Keren banget. Jadi berimbangnya, main game 1 jam, baca Al-Quran 1 jam. Besok lusa akan bisa kalah no main game deh. Gitu. Makanya mulai sekarang. Jadi itu hal yang kecil lah dari kita aja sendiri. Dari kita. Misalkan dari mereka yang berinfak dengan harta mah mereka orang yang berkecukupan banyak, yang punya nilai uang yang banyak. Nah, bagi kita pelajar mah seperti itu. Belajar, waktu belajar tambah, waktu ngajinya tambah. Berat nambah, ya udah. Kalau berat nambah mah posisikan sama saja tuh. Main game misalkan 5 menit atau belajar 5 menit. Baca Quran 5 menit. Jadi pas lah bareng. Kira-kira bakal wanita mun gitu. Nah, gitu ya. Nah, makanya di akhir ayat ini disebutkan wal kafiruna humud dzalimun, dan orang-orang kafir itu adalah orang yang dolim. Yang dolim itu apa? Setelah tahu tapi apa? Hanya tahu saja gitu. Hanya tahu saja. Apal mah apal, tapi teu ngerjakeun. Aya ente Islam teu? Nya Islam. Salat henteu. Gitu. Makanya imbang di akhir ayat ini disebutkan seperti itu. Jadi warning gitu. Warning, peringatan. Yang namanya orang kafir itu seperti ini. Dia tahu tapi enggak dia nerima. Dia tahu hal yang baik, dia tahu hal yang benar, tapi dia enggak nerima. Nah, sekarang orang beriman udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu tadi, anfiku mimma razaqnakum. Sok berinfak dengan apa yang telah direzekikan kepada kamu. Dengan apa? Dengan apa yang penting dari kita semua? Untuk apa? Untuk kebaikan. Baik dengan tenaga, pikiran, geus puguning harta mah yang banyak, sok gitu. Min qabli ayati yaumun, sebelum hari kiamat tiba. Ingat ya. Berarti harus segera. Harus segera bisa saja besok lusa kiamat. Kiamat di sini jangan diartikan kiamat hancur dunia, jangan diartikan seperti itu. Kiamat satu karena kita apa? Meninggal. Gitu. Minimal seperti itu, jangan diartikan kiamat mah jauh keneh. Nah, bet jauh keneh. Iya cenah Ustad. Kan ada hadis. Kiamat itu tidak akan terjadi selama di dunia itu masih banyak orang-orang yang soleh. Berarti masih lama. Iya. Tapi yang namanya nyawa itu tidak tahu. Bisa saja besok lusa kamu meninggal. Ya. Atau bisakan saja saya besok saya meninggal atau nanti pas pulang kita bisa meninggal. Itu tidak tahu semuanya. Ya, makanya min qabli ayatiya. Min qabli ayatiya yaumun teh, jika datang suatu hari yang tidak bisa tawar-menawar. Itu, makanya harus segera. Misalkan pulang dari sini, pas muka pantau meninggal. Bisa saja Allah maha berkuasa. Yang namanya nyawa itu hanya Allah yang tahu, bukan kita yang tahu. Contoh. Kemarin ada tetangga yang cerita, Pak, kemarin di Ranca Orai pas penguburan mayat yang dinyatakan COVID, kan masyarakat banyak tuh yang lihat dari kejauhan, lihatnya ada satu atau seseorang yang lihat dari kejauhan
Cuma melihat saja, ikut meninggal di sana. Nah itu yang namanya nyawa mah ya Allah yang tahu gitu. Jadi yang jangan beranggapan yaumul la bai'un fihi wala khulatun wala syafa'un teh kiamat kubro. Kiamat kubro teh ya hari kiamat nanti. Jangan mempunyai anggapan itu. Bisi ada orang yang bilang seperti tadi, oh tenang Ustaz, apa kiamat masih lama. Ada oge yang bilang kiamat tidak akan terjadi selama di dunia masih ada hewan-hewan. Wah, geus ka mana we alasanna teh. Gitu ya. Wah, tenang Ustaz, kiamat itu tidak akan terjadi apabila masih ada beberapa orang yang baik, masih ada beberapa orang ulama-ulama. Iya, memang itu, tapi yang tidak bisa diterka itu adalah mati. Itu ya. Nah, itu adalah pembelajaran hari ini, yaitu melanjutkan materi tentang infak yang kemarin. Kalau kemarin itu perumpamaan tentang infaknya, kalau yang ini adalah seruan kepada kita semuanya harus berinfak. Dan tetap Ustaz tunggu tugasnya yang kemarin, dan jangan lupa isi daftar hadirnya ya, hari ini ada di Classroom. Oke? Ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.